Assalamualaikum, selamat datang di Kalimat Singgah. Semoga setelah mendengar cerita ini, luka yang telah lama kau pendam sendiri dapat segera terobati. Ya, jadi pada podcast kali ini nih, berhubung kondisinya sedang tidak memungkinkan ya, kita kan lagi PSBB nih, lagi musim-musim wabah pandemi COVID-19 ini atau corona ini kan. Jadi kegiatan sosial kita dibatasin. Ya, ada hikmahnya sih. Jadi mata gue tuh nggak tercemaring liat bucin-bucin berkeliaran di jalanan kan. Oke, lanjut apaan sih? Di podcast kali ini, gue ingin nyampein sebuah cerita dari seorang perempuan nih yang berumur ya sekarang umur 20 sih. Cuman ini katanya cerita masa lalunya dia. Cerita waktu dia kelas 2 SMA. Jadi waktu kelas 2 SMA dulu dia ikut ekstrakurikuler marching band. Nah, di situ dia jadi pemimpinnya gitu. Nah, dia dapat mandat nih dari kepala sekolah kan udah jadi pemimpin. Nah, suatu ketika waktu lagi melatih adik-adik kelas. Nah, tiba-tiba tuh ada senior-senioran kan atau alumni-alumni tuh main ke kampus ngeliat. Main ke kampus kan tuh, main ke sekolah. Ngeliat junior-junior ya kan. Nah, di sini nih titik mulanya, awal mula si cewek ini, si perempuan ini ketemu tuh sama seniornya. Salah satu dari senior alumni sekolah dia kan. Pas udah ketemu, nah kenalan lah tuh ngobrol-ngobrol. Sebut aja nama cowok ini tuh si N. Nah, konyolnya nih si cewek ini tuh sebenarnya nggak suka sama si N, tapi suka sama salah satu orang yang terdekat dari si N ini. Karena ya menurut cewek ini orang itu tuh lebih ganteng daripada si N. Nah, terus lanjut nih singkat cerita bla bla bla. Kalau lu dengerin sendiri nih ya. Jadi dia dia menceritakan nih ya, dulu tuh sempat ada yang ngelamar dia, tapi cuman jadiin dia pelarian. Wah, kacau sih itu. Jadi gimana sih lu rasanya nih, lu udah dilamar, udah ketemu orang tua, tapi saat ketemu orang tua itu ada suatu kampret momen gitu. Jadi seakan-akan lu dilamar cuman buat jadi pelarian aja. Ini satu cowok nih, nah terus ada satu cowok lagi mantannya dia nih. Jadi dia baru diputusin karena dia ditinggal tunangan. Waduh, gila gak sih lu pacaran terus lu diputusin, tiba-tiba lu ngeliat nih mantan lu tunangan gak lama. Wah, gila men, parah cuy. Itu sakit hatinya nggak ada obat sih kalau kata gue. Tapi ini orang dia berhasil gitu melewati masa-masa kelamnya dia. Gimana sih ceritanya? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Lisa, tapi maaf ya bukan Lisa Blackpink. Jadi pada podcast kali ini aku akan sedikit membagikan cerita atau pengalaman aku dalam percintaan. Oke, selamat mendengarkan. Nah, aku bakal lanjutin ceritanya. Terus setelah aku pacaran sama abangnya nih, sama si N itu, awalnya tuh aku nggak terlalu sayang sih soalnya, karena aku suka sama adiknya gitu, bukan sama abangnya. Terus ya udahlah, di skip ya. Soal itu udah lama banget soalnya. Nah, fix ya aku punya pacar saat itu. Nah, terus 2016 aku balik lagi ikut perlombaan di luar kota, marching band juga. Nah, jadi pas udah ikut lomba ini tuh kami kayak dibuat tim gitu loh, tapi timnya itu bukan tim yang aku ikut lomba waktu 2016, tapi orangnya itu beda-beda. Dicari orang dari hasil seleksi gitu. Nah, akhirnya ketemulah 22 orang. Nah, terus jadi tuh di tim aku ini ada satu cowok, ya kita samarin aja namanya itu A. Nah, jadi tuh awalnya aku biasa aja sih sama dia karena kayak oh ya udah kenal gitu aja, toh yang lain juga ya udah kenalin sama aku bilang dia tuh begini, dia tuh begitu lah segala macam ya. Ya ya maklum lah ya cewek ya, tapi dia lumayan ganteng sih kalau menurutku. Dia juga putih ya, ya tipikal cewek-cewek sekarang lah yang gimana-gimana gitu. Kalau kalau cari cowok kan yang ganteng, putih, tinggi ya begitulah. Ya udah tuh. Terus udah ya latihan tuh udah latihan tuh hampir
pokoknya kita mulai latihan itu dari Februari sampai September awal, terus kita baru berangkat buat lomba. Otomatis itu lama banget kan, maksudnya selalu sama dia, ketemu selalu, bla segala macam. Nah, terus tiba-tiba entah kenapa tuh kayak kita deket aja gitu. Awal mula kita deket itu karena kita saling curhat-curhatan tentang pacar kita gitu loh. Aku curhat tentang pacar aku, dia juga curhat tentang pacar dia. Jadi BTW kita berdua ini sama-sama punya pacar. Dia punya cewek, aku punya cowok. Oh my god. Nah, di situ tuh kayak aku sempat mikir sih, ini bener gak sih kita, tapi ya kenapa, toh kita juga gak ngelakuin apa-apa gitu kan, kita cuma kayak ya curhat-curhat biasa lah, aku curhat tentang cowok aku, dia curhat tentang cewek dia gitu. Dia juga sering nanyain solusi gimana sih ngadepin cewek kalau lagi ngambek lah atau lagi apa, terus cewek tuh biasanya suka apa ya, begitu gitulah. Nah, terus makin lama makin kesini tuh kok kayak beda gitu loh dia. Jadi kayak makin perhatian gitu. Oh, BTW aku tuh sempat curhat sama dia kalau kalau aku tuh diselingkuhin sama pacar aku. Nah, jadi ya udahlah aku cerita sama dia segala macam tentang pacar aku udah. Terus juga aku bilang sama dia kalau aku udah putus sama pacar aku bilang gitu. Nah, mulai dari situ tuh dia kayak langsung berubah gitu, kayak ya sering perhatian sama aku kalau misalnya lagi latihan. Jadi kita tuh kalau kalau ada latihan tuh kayak ada break siang gitu, jadi dikasih istirahat makan sama tidur siang gitu loh. Nah, jadi tuh kalau mau tidur dia selalu ngasihin tasnya buat aku gitu, buat aku jadiin bantal di kepala aku lah gitu gitulah. Nah, terus tiba puncaknya suatu hari tuh dia tiba-tiba aneh aja gitu, dia bilang gini ke aku suka sama kamu katanya gitu. Terus aku bilang, ya aku tahu kamu suka sama aku, kan aku adik kamu, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, aku suka sama kamu lebih dari adik katanya gitu. Lah aku kaget dong, di sini posisinya dia udah punya cewek gitu ya. Aku fine fine aja karena aku nggak punya cowok ya, walaupun aku baru putus gitu kan. Tapi ya kalau ya mikir lagi lah pokoknya, kalau ini orang bener nggak, apa dia cuma main-main, tapi kan dia punya cewek gitu. Ya udahlah kan. Nah, terus aku bilang sama dia kalau mau bercanda jangan kelewat, nanti kita nggak tahu ke depan tuh gimana, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang sama aku, enggak kok, aku nggak bercanda, kata dia kayak gitu. Dan berarti aku, ini orang gila kali ya, apa gimana gitu. Ya udahlah dah. Terus akhirnya kita makin deket. Terus tiba-tiba dia bilang kalau nanti kalau misalnya habis kita lomba aku mau ke rumah kamu ya. Terus aku bilang, ya mau ngapain, aku bilang kayak gitu. Nggak ada, mau ketemu Umi aja katanya. Ya mau buat apa, kalau mau ketemu Umi ya tinggal video call aja juga bisa kita, nggak mau lebih asik ketemu katanya gitu. Ya udah sih, orang aku juga nggak mikir aneh-aneh. Terus dia juga bilang kalau misalnya aku ngajak kamu nikah mau nggak. Lah, apaan nih orang kan, maksudnya ya aneh aja gitu loh. Lagi kita tuh lagi suasana lomba gitu, maksudnya ya bener-bener suasana yang nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak ada waktu buat mikir hal-hal kayak gitu. Jadi apa sih ini orang, udah mati gitu kan. Terus nggak usah bercanda, kita tuh lagi lomba, soalnya memang bener-bener hektik banget di situ kan. Terus kata dia, serius lo, kata dia kayak gitu. Itu posisinya kita lagi duduk makan bareng dan dia duduk di samping aku. Terus aku bilang, ya aku cuma anggap bercanda gitu doang. Terus kayak makin lama dia kayak kasih nampak kayak, ya makin lama makin kayak dia tuh bener-bener kasih lihat kalau dia tuh bener sayang sama aku, bener suka. Ya aku nggak usah jelasin gimana ya, dia kasih lihat, tapi untuk ingatnya aku nggak mau lagi gitu. Nah udah gitu, udahlah selesai lomba tuh ya. Nah akhirnya pulang tuh ke kota masing-masing. Jadi tuh kita satu provinsi tapi beda kota gitu. Misalnya nih aku kota A, dia kota B gitu. Nah terus udah 2 hari di rumah, tiba-tiba dia ngechat ngasih tahu
bukan ngasih tahu, dia nanya awalnya, kamu di mana, kata dia. Aku bilang di rumah, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, aku mau OTW ke kotamu nih, kata dia gitu lah. Aku kaget lah, mau ngapain, nggak ada, mau jenguk kakak aja. Jadi dia tuh punya kakak tinggal di kota aku ternyata, dan aku baru tahu itu pas dia ngechat aku gitu. Ya udahlah kan, udah gitu ya udah ya, akhirnya dia bilang mau ketemu, mau ke rumah. Ya udah, aku ya fine fine aja, toh setiap teman-teman aku mau itu pun cewek cowok, aku pasti kenalin ke umi aku, ke ayah aku gitu. Soalnya ya aku memang nggak pernah tutup-tutupi dari mereka gitu kan. Terus akhirnya dia datang tuh ke rumah, udah datang ke rumah. Terus aku kenalin ke umi aku bilang, Mi, dia namanya si A, aku bilang gitu, dia itu satu tim marching band sama kakak kemarin lomba. Oh iya, terus udah disuruh masuk, ngobrol segala macam. Ya aku lihat kayak dia suasananya enak aja gitu, ngobrol sama umiku gitu kan. Nah udahlah, terus dia pamit pulang tuh. Nah dia bilang sama aku pas di atas motor tuh, dia bilang, makasih ya udah kenalin aku sama Umi, kata dia kayak. Terus aku bilang, lah ngapain makasih, toh juga semua teman-teman aku kenalin ke Umi, ke Ayah, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, ya nggak apa-apa, aku merasa spesial aja, kata dia gitu. What? Dalam hati aku, oh iya ya, oh iya ya udah, aku bilang gitu. Nah terus tiba-tiba dia sebelum pergi dia bilang lagi, nanti insya Allah apa, aku bakal datang ke rumah lagi ya, tapi sama ibu kali ini. Lah mau buat apa ya, kan aku udah bilang mau, aku bakal lamar kamu, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang lagi, aku tuh kayaknya kalau untuk lamar nikah tuh kayaknya belum siap sekarang, soalnya aku juga ini lagi break kuliah setahun, dan aku tuh kayak bener-bener mau kuliah dulu, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya nggak apa-apa kalau memang kita nggak bisa nikah, ya setidaknya kita tunangan dulu. Ya aku bener-bener serius sama kamu, kata dia kayak gitu. Terus aku cuma diem aja kan, aku bilang oh ya udah, aku bilang gitu. Nah terus dia bilang nanti malam keluar bareng aku ya, kata dia kayak gitu. Soalnya besok pagi tuh aku mau balik lagi ke rumahku, kata dia kayak gitu. Dia balik ke kotanya. Oh iya boleh, aku bilang gitu. Nah terus malamnya dia tuh jemput tuh kan. Nah kebetulan aku lagi sama ayah aku di luar, jadi lagi kayak ngobrol-ngobrol manja gitu lah antara ayah sama anak gadisnya gitu kan. Nah akhirnya pas dia datang, aku kenalin dong sama ayahku, dia tuh gini 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 ini, pokoknya aku kenalin, kayak aku kenalin dia ke umi aku. Nah terus tiba-tiba nggak ada nggak ada nggak ada ancang-ancang apa gimana, dia juga nggak tahu. Dia langsung bilang gini kayak aku, om, kalau anaknya saya ambil boleh nggak, kata dia. Terus ayahku bingung kan, terus aku juga bingung, maksudnya apa nih. Terus aku bilang, maksudnya gimana, ya saya mau lamar anak om, saya suka sama anak om, udah dari kita satu tim dulu, jadi saya memberanikan diri mau lamar anak om, dan insya Allah nanti saya bakal bawa ibu saya ke rumah, katanya gitu. Oh aduh kaget ya, kaget kaget saya, kata ayahku gitu. Ya aku juga kaget dalam hatiku, ini orang kenapa tiba-tiba gitu kan. Ya udahlah, akhirnya udah aku jalan sama dia, udah jalan, tiba-tiba pas di jalan itu ada yang telepon. Nah dia keluarin HP-nya, terus di HP-nya itu dia ketulis sayang gitu. Loh aku kaget. Terus aku nanya, itu siapa? Aku bilang kayak gitu. Kamu masih pacaran sama pacar kamu? Nah jadi di sini tuh aku taunya dia udah putus sama pacarnya, karena ya dia terakhir ketemu sama aku bilang dia udah putus sama pacarnya, ternyata belum loh. Oh my god, dasar nih orang ya, dalam hati. Udah, terus katanya kamu udah putus, aku bilang gitu. Dia diem tuh kan. Terus aku bilang, jawab, aku bilang gitu. Enggak, aku belum putus sama dia. Ya udahlah, mulai dari situ aku kayak, ini orang bener-bener ngajak bercanda, aku bilang. Soalnya baru aja dia siang itu ke rumah aku, ketemu umi aku, bilang mau lamar aku juga. Terus ketemu ayah aku malamnya bilang gitu juga mau lamar aku. Ya aku kayak
ini orang beneran nggak sih, serius nggak gitu kan. Nah ya udah akhirnya pulang tuh kan dah, jadi bener pulang. Aku juga nggak ada ngechat dia sama sekali. Terus udah selang 2 hari apa 3 hari gitu, kamu bener-bener lost kontak, nggak ada kabar sama sekali. Dan ya gitulah dah. Dan di situ aku kayak ngerasa ditinggal gitu loh, karena aku memang bener-bener udah sayang banget gitu, sayang banget. Kayak ini kalau beneran aku dicampain kayak gini doang, aku mungkin bakal ngerasain down dan sakit banget gitu kan. Nah udah selang seminggu apa 2 minggu gitu. Nah jadi aku punya temen, kita inisialin P aja lah temanku itu. Nah jadi teman aku ini nge-screenshot gitu, ngirim screenshotan ke aku kan. Terus dia bilang, Lis ini beneran, kata dia gitu. Terus aku buka kan fotonya. Nah aku masih nggak ngerti. Nah foto itu tuh apa gitu kan. Nah tapi yang aku lihat di foto itu tuh foto foto buka foto sih, snapgram gitu loh dari IG teman aku, screenshot kirim ke aku, yang isinya cowok si A ini sama pacarnya lagi tukaran cincin. Aku awalnya nggak ngeh kan. Nah terus aku nanya ke teman aku maksudnya apa. Terus kata dia, itu loh si A sama pacarnya tunangan, katanya gitu. What? Dalam hati aku nggak mimpi kan gitu maksudnya. Terus aku bilang, soalnya temen satu tim aku itu taunya ya aku sama dia tuh pacaran, padahal kami memang nggak pacaran, cuma deket biasa aja kayak gitu kan. Yang mereka tuh taunya kami pacaran, dan ada beberapa juga yang udah tahu tuh kita tuh bakal tunangan gitu kan. Nah jadi kaget, ya udah kaget gitu kan, aku juga kaget, teman-temanku juga kaget. Nah udah akhirnya aku nanya, hah serius, aku bilang gitu. Iya itu kan di snapgramnya si A, katanya gitu, itu kan pacarnya, katanya gitu. Terus aku bener-bener kayak bergetar, kayak aku langsung nangis. Dan kayak mikir, ini nggak mimpi kan, kenapa sih dia kayak kayak gini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku bener-bener kayak di situ down banget, kayak bener-bener nggak ada semangat apa apa. Karena ya gimana lah, maksudnya perasaan seorang cewek yang udah dibilang aku bakal nikahin kamu, aku serius, aku bakal bawa orang tua aku ke orang tua kamu, aku bakal ngambil kamu buat aku gitu. Ya mungkin kalau misalnya yang denger ini cewek-cewek, pasti ya bakal tau lah ngerasain gimana rasanya jadi aku gitu. Walaupun gak berposisi atau gak pernah ngalamin hal yang sama, tapi pasti bakal ngerasain gimana sih rasanya ditinggalin. Kita tuh pas lagi kita sayang-sayang sama dia, dan ditinggalinnya itu malah tunangan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku bener-bener down di situ. Aku sampai masuk rumah sakit seminggu, oh my god, nggak makan, pokoknya segala macam gitu. Aku bener-bener ya kayak hilang diri gitu kan. Sampai teman-teman aku ke rumah jengukin aku juga, katanya nggak apa-apa kan Lis, katanya itu nggak, lumayan lah walaupun masih nyelekit gitu kan. Nah ya udah gitu aja kisahnya. Dan sekarang aku udah baik-baik aja, alhamdulillah, ye. Dan alhamdulillah juga aku udah ketemu lagi sama seseorang. Ya nggak pacaran sih, maksudnya kami deket aja gitu. Ya ada kriteria yang memang cowok yang aku pengen di orang yang lagi aku deket sekarang. Jadi ya doain aja semoga lancar ya, mana tahu jodoh, amin ya Allah. Terus oh ya, kalau nggak salah kabar dari si A ini yang ninggalin aku tunangan, katanya dia batal nikah sama pacarnya yang ditunanganin kemarin gitu. Oh ya, satu lagi, kemarin waktu aku ulang tahun Maret kemarin 2020, dia ngucapin aku. Kayak ya aneh aja gitu, maksudnya lu nggak ingat gitu lu nyakitin gue dulu gitu. Ya udah akhirnya aku cuma balas iya makasih, aku bilang gitu. Terus dia bilang sama-sama, gak aku balas lagi. Rasanya kayak denger nama dia aja aku tuh kayak udah ogah gitu loh, kayak udah aku nggak mau berurusan lagi sama sama nih orang gitu.
apalagi ketemu sama orangnya. Oh my god, mungkin kalau aku ketemu sama orangnya aku bakal pergi jauh banget, bukan jauh banget sih, maksudnya menghindar. Karena bener-bener kayak, ya aku udah maafin sih, cuma ya kalau ada cuma ya berarti belum maafin dong. Ya aku udah maafin ya, ya gitulah. Tapi kan kita nggak bisa melupakan apa yang udah dia lakukan ke kita gitu. Oke semuanya yang sudah mendengarkan, terima kasih. Jadi menurut kalian gimana nih ceritanya? Kalau bagi gue pribadi sih ceritanya menarik sih, karena dari awal hubungannya dimulai dengan toksik. Kayak ada cerita dia juga kan, dia deket sama orang tapi sama-sama punya pacar, atau udah sama-sama punya gebetan lah. Nah udah kayak gitu sering tukar cerita, sering ini ya. Ya emang sih awalnya biasa aja, tapi kayaknya dia lupa kalau cinta itu, kalau rasa cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Entah dia karena selalu ada. Ya intinya cinta itu datang dengan berbagai cara lah. Tapi bagus sih cara penanganan si Lisa ini. Gue suka penanganannya dia. Cara dia mengobati sakit hatinya tuh. Cara dia untuk pulih. Karena mungkin kalau orang lainnya mungkin aja ada yang mengobatinya dengan cara menyakiti diri sendiri. Nah tapi si Lisa ini dia nggak menyakiti diri sendiri. Dia berusaha terus tumbuh. Ya galau mah pasti ada, emang namanya kayak gitu. Nyesel sakit atau apa. Ya itu hal wajar itu. Ibarat udah rotasinya lah, udah kejadiannya ya memang seperti itu. Tapi kan beberapa orang kan bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu loh. Yang itu yang cara buruknya, yang cara nggak baik menyelesaikan masalah cinta. Karena sebenarnya kalau menurut gue obat paling mujarab dari sakit hati ya waktu. Kalau lu udah nyoba berbagai cara tapi lu masih belum plong gitu hati lu, ya intinya lu waktu. Karena lu mau berdoa, lu udah apa segala macem, pada akhirnya ya waktu yang nyembuhin luka lu itu. Terus buat temen-temen nih yang tadi ngedengerin, dijadiin bahan pembelajaran. Kalau memulai cinta itu harus dengan baik-baik, supaya berakhir dengan baik-baik saja. Oh iya, terus kalau lu masih pacaran sih ya is okay. Cuman ini saran nih buat yang dengerin, terutama kaum pria nih, kaum cowok. Masalah pernikahan itu bukan permainan. Dia udah bentuknya udah bukan kayak pacaran lagi. Lu udah nggak bisa mainin konsep pernikahan. Lu kata gampang nikah, tinggal aku cinta kamu, ayo kita nikah. Ya tai ledik. Nggak kayak gitu cuy konsepnya. Kalau lu nikah itu ya itu udah lebih jauh dari pacaran tingkatnya. Kalau masih pacaran mungkin lo masih bisa putus sana sini, gonta-ganti pasangan. Tapi kalau udah nikah masa iya lo mau punya mantan istri, mantan suami sampai berapa pertanyaannya. Kalau dari saran gue pribadi sih ya itu saran gue, ya lo kalau mau pernikahan itu bukan permainan lah, apalagi lo nikahin anak orang cuman buat jadi pelarian, pelampiasan. Idih, udah gila lu ya. Nggak kayak gitu cuy, jangan kayak gitu, nggak baik. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih ya buat Lisa yang sudah berbagi ceritanya malam ini di podcast ini. Dan terakhir, ada sebuah kata-kata, ada sebuah kalimat dari saya sebagai penutup. Buat kalian semua yang ngedengerin, dan buat kalian semua yang ingin memulai perjalanan cinta kembali, tolong selesaikan dahulu urusan kamu di masa lalu, sebelum kamu menjanjikan masa depan kepada seseorang. Karena perkara cinta itu bukanlah candaan. Karena di dalam cinta menyangkut hati manusia. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.